Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nolisa Fitri. Saya Siti Halimatu Sa'diyah. Dan saya Siti Riani Kulya. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tugas satuan operasi mengenai pembuatan bahan kecap menggunakan metode evaporasi. Pada presentasi ini, kami mengambil 4 poin bahasan. Yang pertama ada pendahuluan, latar belakang, pembahasan, dan terakhir kesimpulan. Baiklah, untuk bagian pertama yaitu pendahuluan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi, evaporasi adalah proses perubahan air dari fase cair menjadi gas yang dipengaruhi oleh suhu, kelembapan, radiasi matahari, dan kecepatan angin. Proses ini merupakan salah satu komponen penting dalam siklus hidrologi, di mana air yang menguap akan berkontribusi pada pembentukan awan dan presipitasi. Evaporasi dapat terjadi di berbagai permukaan, seperti lahan pertanian, badan air, dan juga tanah terbuka yang menjadikannya relevan dalam pengelolaan sumber daya air. Ukuran evaporasi seringkali digunakan menggunakan alat seperti panci penguapan, tetapi metode empiris seperti Feynman-Montet juga digunakan untuk perhitungan yang akan lebih akurat. Di Indonesia, penelitian tentang evaporasi sangat penting mengingat kondisi iklim tropis yang memiliki tingkat radiasi matahari tinggi sepanjang tahun. Data evaporasi digunakan untuk berbagai keperluan seperti estimasi kebutuhan irigasi dan perencanaan sumber daya air. Penelitian di berbagai wilayah menunjukkan bahwa metode empiris mampu memberikan hasil yang konsisten dalam data observasi langsung. Jadi, sekarang kita akan membahas terkait dengan latar belakang proses pengentalan kecap menggunakan metode evaporasi. Proses pengentalan kecap itu sendiri adalah salah satu tahap terpenting dalam produksi kecap yang bertujuan untuk memperoleh kekentalan dan konsistensi yang diinginkan. Pengentalan ini bisa dilakukan menggunakan beberapa metode. Salah satunya di sini kita menggunakan metode evaporasi, di mana kandungan air yang terdapat dalam bahan kecap akan diuapkan menggunakan pemanasan. Metode evaporasi ini memiliki beberapa keunggulan, salah satunya adalah meningkatkan rasa dan aroma dari kecap, karena penguapan akan mengonsentrasikan kandungan-kandungan penting yang terdapat dalam bahan kecap seperti protein, gula, dan asam amino. Nah, selain itu juga proses evaporasi ini dapat mengurangi kadar air yang dapat membantu memperpanjang masa simpan dari produk. Next, kita beralih ke pembahasan selanjutnya terkait tentang evaporasi. Evaporasi adalah suatu proses di mana cairan seperti air berubah menjadi uap air atau gas di bawah pengaruh panas. Hal tersebut bisa terjadi karena molekul-molekul cairan mendapatkan energi termal yang cukup untuk mengatasi gaya tarik-menarik antar molekul dalam keadaan cair, sehingga mereka berubah menjadi bentuk gas. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan yang telah disampaikan oleh teman saya, Halimah. Pada data hasil praktikum evaporasi, data kecap didapatkan hasil sebagai berikut. Pada waktu awal, suhu kecap berada pada suhu 23 derajat Celcius dengan total padatan terlarut 20,6% Brix. 5 menit selanjutnya, suhu kecap berada pada 46 derajat Celcius dengan total padatan terlarut 22,5% Brix. Kemudian 5 menit berikutnya 73 derajat Celcius, total padatan terlarut yaitu 22,6% Brix. Selanjutnya yang terakhir pada menit ke-60 atau 1 jam, suhu kecap berada pada 88 derajat Celcius dengan total padatan yaitu 38,6% Brix. Nah, data kecap ini dapat dilihat pada tabel berikut ini. Kemudian, pada analisis data, diketahui massa yang masuk yaitu 100 gram dan persentase massa zat terlarut yang masuk yaitu 20,6%. Kemudian, persentase massa zat terlarut keluar yaitu 38,6%. Kemudian, yang ditanyakan adalah massa yang keluar dan juga massa uap air. Berikut adalah penyelesaiannya. Yang pertama, massa yang masuk dikali persentase massa zat terlarut yang masuk sama dengan massa uap air ditambah persentase massa zat terlarut keluar. Sama dengan 100 dikali 20,6% sama dengan massa air dikali Brix air plus massa yang keluar dikali persentase massa zat terlarut sama dengan 2060 sama dengan 250 dikali 0 ditambah massa yang keluar dikali 38,6.
Kemudian hasilnya adalah massa yang keluar sama dengan 53,36 gram. Kemudian untuk mencari massa uap air, kita membutuhkan rumus sebagai berikut, yaitu massa yang masuk sama dengan massa uap air ditambah massa yang keluar. Di sini massa yang masuk adalah 100 gram sama dengan massa uap air ditambah 53,36 gram dari massa yang keluar. Kemudian dapat kita ketahui massa uap air sama dengan 46,64 gram. Baik, kemudian di sini dapat kita lihat neraca massa untuk pengentalan kecap dengan metode evaporasi. Di sini massa yang masuk yaitu 100 gram dengan persentase massa zat terlarut yang masuk yaitu 20,6%. Kemudian massa uap air yang keluar yaitu 46,64 gram. Kemudian massa yang keluar yaitu 53,36 gram dan persentase massa zat terlarut yang keluar yaitu 58,6%. Kemudian selanjutnya di sini terdapat grafik, yaitu di sebelah kiri terdapat grafik pengaruh waktu terhadap suhu evaporasi, di mana di sini terlihat semakin lama waktu evaporasi, maka semakin tinggi suhu yang dihasilkan. Kemudian di sebelah kanan adalah grafik pengaruh suhu terhadap total padatan terlarut pada kecap, di mana semakin tinggi suhu, maka semakin banyak total padatan terlarut yang terdapat pada saat evaporasi. Sekian. Baiklah, pada bagian terakhir ini yaitu kesimpulan. Jadi, berdasarkan hasil pengamatan dan juga pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, prinsip kerja evaporasi yaitu pemekatan larutan yang sangat besar antara zat-zatnya. Titik didih cairan murni dipengaruhi oleh tekanan. Nah, yang kedua yaitu mahasiswa dapat menerapkan prinsip kerja evaporasi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam menjemur pakaian, di mana pakaian akan mengering setelah beberapa saat karena panas matahari. Sekian hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.